Untuk? Hai. Assalamualaikum, halo guys, balik lagi bersama gue Nazar di Reviews Japan. Nah, jadi di video kali ini gue mau ngajakin kalian berangkat kerja. Ya, karena kan di video gue yang ini nih, nah yang udah ini, itu kan banyak yang bilang jauh banget bang lu pulang kerjanya. Nah, jadi gue mau nunjukin ke kalian nih, sebenarnya berapa sih jaraknya, dan sekarang itu jam setengah 5 ya, 16.24. Jadi gue masuk kerja itu jam 5 sore ya. Dan kebetulan memang sekarang ini kondisi perusahaan lagi apa sih? Lagi pahit. Pahit dalam artian memang Toyota itu lagi berhenti operasi di beberapa manufaktur, beberapa lainnya, karena kekurangan bahan semikonduktor. Jadi vendor-vendor yang kayak perusahaan gua dan yang lainnya itu bener-bener terdampak banget, signifikannya nggak ada lembur sama sekali, dan kerjanya itu cuman apa ya, seminggu mungkin bisa 3 sampai 4 hari doang gitu, pasti ada liburnya gitu. Dan ini udah berjalan selama 1 bulan dari bulan Mei ya. Nah sekarang ini kan bulan Juni, dan sekarang juga masih berlanjut sih. Oke, jadi di video ini gue pengen nunjukin kalian, jadi jarak dari rumah gue ini sampai ke perusahaan itu kurang lebih sekitar 4 kilometer ya. Ya, mungkin terdengar agak jauh, dan gue juga pengen ngasih tahu berapa lama sih sebenarnya gitu waktu perjalanannya dari rumah gue ke PT. Normal nih ya, ini gue pakai sepeda speednya itu standar, nggak ngebut, nggak santai juga, intinya mah biasa aja gitu. Nah sambil kita eh di perjalanan gue pengen ngomongin beberapa hal juga sih. Jadi buat temen-temen yang pengen banget kerja di Jepang, kalian nonton video yang ini dan video yang keduanya juga. Dan kalau bisa jangan di skip-skip nontonnya, biar kalian juga lebih apa ya, lebih ngerti gitu. Karena masih banyak aja yang nanya padahal gue udah jelasin detail banget gitu. Nah sekarang ini kan gue mau apa ke perusahaan, apa berangkat kerja nih. Jadi gue mau ngebahas soal seputar pekerjaan. Jadi kalau kalian ke Jepang, pasti kalian kalau yang magang ataupun Tokutei, biasanya awalnya itu pasti kalian bakal pakai sepeda. Untuk magang udah pasti ya sepeda, nggak boleh pakai motor. Sebenarnya ada yang boleh pakai motor, cuman jarang banget sih perusahaan yang mengizinkan dan juga Kumiai yang ngizinin gitu ya. Terus kalau untuk Tokutei itu diperbolehkan, hampir semua perusahaan itu memperbolehkan eh, peserta Tokutei Gino itu buat menggunakan motor, dipersilakan. Tapi kalau gue untuk saat ini kayaknya masih belum butuh motor, karena mobilitas gue kan cuma sekedar bekerja, belanja, terus kemana-mana pun gue juga kan naik kereta kalau pergi. Jadi untuk motor kayaknya gue masih belum butuh banget gitu kan. Karena di samping satu sisi, di samping satu sisi apa namanya, ada beberapa biaya tambahan kayak biaya tambahan parkir, terus asuransi gitu kan, dan juga ada pajak juga per tahunnya gitu. Jadi gue ngerasa kayak untuk sekarang ini gue masih belum butuh. Dan kelebihannya naik sepeda itu sebenarnya sehat guys, sumpah serius. Gue ini kan orangnya jarang jarang olahraga ya, misalkan kayak olahraga main futsal bola gitu atau lari gitu, gue jarang. Makanya gue nganggap sepeda ini tuh lebih ke arah kayak olahraga gitu. Buktinya awalnya pas gue datang ke Jepang ini berat badan gue sekitar 70 berapa ya, 75, sekarang itu turun jadi 68 gitu, terutama di bagian perut ya. Itu ya gue mengalami kebuncitan. Jadi pas tahun setengah di sini ya alhamdulillah perut gue normal lagi, sispek lagi. Nah jadi ini karena
kondisi perusahaan gue lagi kayak gini tuh, yang masuk malam itu semua pada masuk jam 5 gitu. Jadi nggak ada lembur kan. Jadi semuanya itu dimasukin jam 5 semua. Nah nanti kita mungkin bakal ketemu kali di jalan sama beberapa teman-teman kayak Susei juga. Si Wahyu juga udah berangkat sih. Dia cuma berangkat duluan tadi kalau nggak salah, nggak bareng. Sama masuk aja jam 5. Dan ini kita ngelewatin tempat mulung kita. Enaknya tuh gue kalau berangkat kerja kayak gini tuh jam 5 kan masih terang nih. Jadi gue masih bisa mantau tuh penuh atau enggak tuh tempatnya tuh, bajunya gitu kan. Jadi masih bisa kelihatan nih kalau gue lewat sini nih. Makanya gue bisa mantau. Dan mungkin kalian nanya ya, Bang, kalau gue perhatiin kayaknya ya misalkan di Instastory ya kan, gue suka bikin Instastory gitu. Kerjanya kan selalu malam. Emang guys, jadi gue itu shift kerja di perusahaan gue itu nggak ada rolling ya. Nah kebetulan gue shift malam, jadi udah bukannya udah hampir, emang sudah 1,5 tahun ini gue kerja shift malam terus. Jadi kebijakan di perusahaan gue itu beda sama perusahaan lain, dimana perusahaan lain itu kan kayak normal gitu ya, seminggu sekali kita ganti-gantian rolling satu shift gitu, shift malam, shift pagi. Nah di PT gue itu enggak. Jadi kita itu apa ya, semampunya kita shift malam gitu. Aneh ya, aneh. Iya. Tapi alhamdulillah untuk kondisi badan alhamdulillah mungkin gue nggak ngalamin. Tapi jangan sampai ya gue ngalamin sesuatu yang buruk gitu. Karena gue tahu memang dampak kerja shift malam itu bener-bener apa ya, membahayakan gitu kan, terutama untuk jantung gitu kan, liver, hati gitu kan. Karena kan memang tidak dianjurkan untuk bekerja shift malam gitu kan sebenarnya. Tapi ya sekarang gue udah ngerasain apa namanya, kerja shift malam itu selama 1,5 tahun. Dan bahkan dulu pas magang itu gue shift malam selama 2 tahun. Jadi setengah tahun di awal itu gue masuk pagi, setengah tahun di akhir mau pulang itu gue masuk shift pagi juga. Dan bahkan ada orang Jepang dan banyak juga orang-orang kerja di bagian malam tempat gue itu kerja di shift malamnya itu sampai tahunan, di atas 5 tahun, bahkan ada yang sampai sekitar 12 tahun gue tanya. Itu aki-aki, kakek-kakek. Dan itu pun apa gimana ya, gue kayak aneh aja gitu. Anehnya gini loh, kerja shift malam nonstop tapi sampai kayak yang kakek-kakek ini ya, jadi tuh masih sehat gitu. Gue bukannya nyumpahin, tapi apa sih, mereka tuh masih kuat, masih sehat gitu. Dan teman-teman gue pun juga ini yang masuk shift malam udah lebih dari setahun, alhamdulillah nggak ada keluhan atau apapun. Gue juga bingung kenapa gitu kan, karena kan nggak semua orang sanggup untuk bekerja shift malam kan, apalagi di cuaca kalau lagi musim dingin ya. Aduh gila, dingin banget tuh kalau lagi musim dingin tuh kayak gitu. Nah terus kalau shift malam itu juga gue itu apa ya, medical check upnya itu setahun 2 kali. Kalau yang shift pagi itu medical check upnya setahun sekali. Dan alhamdulillah memang dari hasil medical check up tidak ada keluhan gitu. Hasilnya pun alhamdulillah baik gitu. Makanya dilakukan medical check upnya setahun 2 kali, untuk kayak ketika terjadi masalah kesehatan yang serius itu bisa langsung ditangani gitu kan. Nah itu di depan gua udah ada Ken Susei, cuma beda bagian sama gua. Nah di depannya itu juga ada Ken Susei cewek, itu tapi dari Vietnam tuh. Dia kerjanya itu bagiannya di robot ya, bareng sama satu departemen sama Wahyu gitu. Kalau gue kan di bagian mesin progresif ya, beda. Nah cewek itu juga, itu mereka sudah hampir 2 tahun kalau nggak salah shift malam tuh, kalau nggak salah ya. Itu udah hampir 2 tahun, tapi mereka ya kayaknya nggak ngerasa kenapa-kenapa gitu. Padahal kan cewek agak sedikit rapuh ya, maaf ini gue bukannya ini, banyak yang nggak kuat, apalagi shift malamnya itu juga
Masuk dong. Nah, ini dia orangnya nih. Halo. Iya, dia jauh. Video seperti. Foto. Hai. Nah, ini gue juga mau mampir dulu, guys. Lo kombini nggak, Dok? Kombini nggak ya? Ya gue beli rokok dah. Pulangnya biar nggak beli dah. Oke, guys, nah ini gue mau mampir dulu ke kombini, ke Lawson. Kita nyebutnya sih kombini sih ya. Gue mau beli beberapa roti sama beli udut. Jadi gue berangkatnya pun sebenarnya tuh kalau nggak salah sih normalnya waktunya tuh sekitar, ini si Wahyu nih, habis dari kombini juga. Nah, oke, kita beli kopi dulu sebentar ya. Kita beli kopi sama beli roti kayaknya sih, sama cemilan kali ya. Nah, ini beli ciki-ciki. Kita beli snack dulu sama beli onigiri sih. Kebetulan gua nggak bawa bekal makanan. Kita beli onigiri sama beli apa ya, bentar. Ya, ini mungkin kayak nasi kucing kali ya. Sama beli ini apa namanya, karage. Hai. Hai. Oke guys, sekarang gue udah beli apa namanya, onigiri, karage, sama kopi, sama udut. Begini aja tuh udah hampir habis 100.000 nih. Udah 100.000 lebih deh. Makanya gue sebenernya males banget kalau udah masuk kombini tuh pasti bawahnya ada aja yang pengen dicomot. Oke, jadi ini tuh kombininya letaknya tuh ada di tengah-tengah nih. Ada di tengah-tengah antara perusahaan gua sama PT gitu. Sama rumah. Jadi ini ada tengah-tengah. Dan masih ada setengah perjalanan lagi sih sebenarnya. Nah, terus juga yang paling gua nggak ngenakin tuh kalau naik sepeda, apalagi kalau misalkan lagi musim hujan. Kalau lagi musim hujan tuh aduh males banget sumpah deh. Malesnya tuh harus pakai jas hujan. Ya lu bayangin lah ya, kalian mungkin kalau naik motor pakai jas hujan aja mungkin males ya, apalagi genjot sepeda sambil pakai jas hujan. Aduh, ini gak sih perjuangan kalian kerja di Jepang ya, ini salah satu faktornya gitu. Jadi ada plus minusnya sih sebenarnya. Jadi tinggal kalian ngelihat dari kacamata kalian aja gitu, mau ngelihat sudut pandang yang kayak gimana. Ya intinya sih kalau bisa balance gitu ya. Dan kalian juga ke Jepang itu kayak apa ya, inget tujuan awal kalian lah. Yang jelas pasti kan materi ya. Kalau misalkan ke Jepang, ya gue sih gak munafik lah. Toh gue balik ke Jepang lagi juga butuhnya kan duit gitu. Sisanya kalau misalkan kita bisa bahasa Jepang jago dan dapet jodoh kasarnya orang Jepang, ya anggap aja tuh bonus gitu kan. Cuman ya tetap kita kembali ke tujuan kita awal itu mau apa ke Jepang gitu kan, karena itu motivasi terkuat kita gitu. Dan kalau survei kebanyakan teman-teman gua itu kebanyakan memang bener duit ya. Apalagi kalau yang udah datang ke sini umur-umur sekitar 25 ke atas gitu. Itu udah pasti duit yang dicari.
Kalau saran gue sih mending kalau kalian nih masih muda-muda baru lulus, saran gue mending ke Jepang deh. Serius. Kenapa aku saranin ke Jepang? Karena kalian bisa langsung pertama kali kerja ngerasain suasana baru. Pertama kali kerja gitu kan kaget. Nah, kagetnya itu langsung di Jepang gitu. Jadi ketika kalian pulang dari Jepang punya duit tabungan, kalian bisa ngelanjutin kuliah misalkan, atau bisa kalian bisa usaha, atau kalian bisa lanjutin kerja lagi di Indonesia, nggak kaget dengan suasana kerja gitu kan di Indonesia kayak gimana. Karena vibes-nya itu kalau menurut gua sih sama antara di Jepang sama di Indo. Bedanya kan ya hanya kultur atau orang-orangnya aja sih. Ya mungkin dulu kalau kayak gue itu pertama kali datang ke Jepang, jujur pertama kali gue datang ke Jepang itu gue malu untuk ngomong sama orang Jepang karena gue ngerasa kayak takut gitu, grogi, terus kayak gugup gitu ngomong sama orang Jepang. Tapi setelah sekarang ini ya ngomong sama orang Jepang ya biasa aja gitu, kayak kita ngomong sama orang Indonesia gitu kan, apalagi kalau udah akrab gitu kan. Nah terus kalau misalkan kayak di kalian lihat di sepanjang jalan ini kan banyak rumput-rumput liar nih. Nah biasanya kalau misalkan ini bakal ada arubaito atau kerja paruh waktu orang gitu. Orang dibayar per jamnya. Nah contoh kayak di sebelah kanan gua nih, itu dia bisa dari pemerintah daerah atau dari perusahaan sekitar gitu. Misalkan di depan perusahaannya dibersihin sama arubaitonya atau sama pekerja paruh waktunya gitu. Jadi kayak apa ya, nggak terbengkalai gitu aja. Jadi dari segi pemerintah daerahnya pun sama dari warga sekitar atau yang punya perusahaan itu bakal tanggung jawab gitu kan. Ya kan kayak lihat sini nih, kanan kiri gua ada rumput tinggi. Nah ini biasanya perusahaan sekitar gitu yang nyewa orang buat ngerapihin atau motongin rumput di sekitarnya gitu. Biasanya sih setahun 2 kali sih setahu gua. Nah ini kayak ini kan agak sepi nih sebelah kanan gua nih, soalnya kemarin banyak banget rumput-rumput udah pada dipotongin gitu. Nah ini gue setiap hari selalu ngelewatin tanjakan ini nih. Gue paling males banget sumpah deh, karena selalu ngos-ngosan kalau lewat tanjakan ini nih. Dan parkiran di depan udah sampai, maksudnya di depan itu parkiran tuh ketika udah sampai puncak. Puncak ya. Sebenarnya yang paling enak tuh gue ini doang sih tanjakannya. Sisanya jalannya sih landai gitu. Gak ada kayak tebing-tebing, gak ada. Cuman ini doang. Nah ini kita udah sampai di area parkir. Jadi parkirannya itu agak lumayan ini ya. Areanya itu gue nanti harus jalan dulu ke dalam perusahaan sekitar 2 menit. Meja parkirannya penuh banget karena memang lagi ada pemagang baru ya, baru datang kan 6 orang. Makanya nih rame banget pak apa sepeda. Ya, mungkin kalau yang nonton di Instagram gue pasti tahu lah ya. Gue sempat bikin story tentang ada kayak susah atau pemagang baru datang gitu setelah Jepang tutup selama hampir 2 tahun gitu. Oke guys, mungkin videonya segitu aja kali ya. Jadi kurang lebih sekitar hampir berapa nih ya, 18 menit kalau nggak salah ya. Tanah gue baru sampai di parkiran gitu. Jadi kalau misalkan ada yang lebih jauh lagi dari gue, pasti ada. Ada yang lebih dekat dari gue, ada. Jadi ya kalian untung-untungan sih kalau misalkan kalian kerja di Jepang, itu dapatnya seperti apa. Jadi jangan dipukul rata kayak gitu aja. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa tuh di like, share, and subscribe. Arigatou gozaimashita.